Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Jadi kali ini gue bakal nge-review. Sorry banget ya, bukan 20th Century Boys. Nanti bakal gue jelasin kenapa. Gue bakal nge-review Neon Genesis Evangelion yang volume ke-6 dulu ya. Nah ya, ini sudah sampai volume ke-6. Artinya apa? Tinggal satu volume lagi ya. Volume 6 ini sama aja seperti volume-volume sebelumnya ya. Nggak ada yang aneh ya, masih konsisten, ada halaman berwarna depannya. Nah ini ya, kemudian apa tuh namanya, masih ada bonus poster. Tapi lagi-lagi bonus posternya itu sama seperti gambar di bagian halaman depan tadi ya. Nah ini kan bonus posternya, kalian lihat ya. Terus ini halaman 2 yang tadi gambarnya ini gitu. Jadi sama ya. Jadi sama seperti volume 5 di mana posternya diambil dari apa tuh, halaman yang depan. Kan kalau volume-volume sebelumnya nggak seperti itu, seperti yang gue bahas. Nah ini juga pernah jadi poster deh ya di volume sebelumnya, gue baru nyadar. Cuma ya intinya begitu deh, masih konsisten dengan poster dan lain-lain ya. Dan kalian kalau nge-follow Instagram gua atau nge-follow community post di channel ini, kalian pasti tahu bahwa gua ada komplain tentang volume 6 ini. Cuma ya, satu hal yang perlu gua peringetin, bukan peringetin sih, kasih tahu ke kalian, buat kalian yang mau beli volume 6 ini, kalian nggak usah khawatir. Karena yang kasus yang gua peroleh itu murni cuma terjadi pada diri gua. Jadi kasarnya kayak salah cetak atau gimana deh ya. Nih gua kasih lihat. Oke, sebenarnya ada 2 halaman, tapi yang parah itu, waduh, ini karena udah gua kena. Nah ini ya, ini cacat yang paling parahnya. Kalian bisa lihat ini ya, mangganya itu seperti kelipet gini tuh. Wajar mereka harus ngelipet, kalau nggak bakal bisa dimasukin tuh. Kertasnya itu jadi kayak kelebihan gitu loh, kelebihan print atau gimana. Intinya ya cacat intinya gitu ya. Ya, gua harap kalian bisa lihat ini jelas di kamera. Gua kurang bisa mantau nih tuh kayak gini ya. Nah, halaman sebaliknya begini. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini jujur, mungkin kalau dari beberapa kalian mungkin ada yang ya udahlah cuma 1 halaman, cuma kalau buat gua ini sangat membuat gua gregetan ya. Tapi lagi-lagi ini cuma terjadi pada yang gua beli ya. Gua nggak tahu apakah ada buku lain yang seperti ini, cuma intinya ini bukan kesalahan massal gitu ya. Mungkin dari 1000 cuma 1 atau 2 buku yang seperti ini ya. Prediksi gua ya. Ingat, jangan ditelan mentah-mentah. Cuma intinya itu. Dan cacat yang kedua itu di mana ya? Kok tadi udah mau gua tandain. Pokoknya ada 1 halaman lagi nggak terlalu parah kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu sangat cukup membuat gua bete. Sampai malam-malam gue udah seneng-seneng, gue ngebuat post akhirnya. Tapi akhirnya, nah ini dia ketemu. Nah ini yang halaman kedua. Jadi ada 2 halaman yang seperti itu di cetakan ini untuk gue. Tuh ya, ini nggak terlalu parah sih. Tuh kalian bisa lihat tuh, ini kelebihan. Tuh ya, bisa lihat kan kelebihan ini halamannya tuh. Jadi harus dilipat gitu ya. Ini sebenarnya sangat-sangat membuat jengkel. Ini quality controlnya ya. Gitu ya. Cuma intinya ya, satu, pihak MNC mengkontak gua ya, dia bilang buku apa dan mau gimana. Dia intinya mereka nggak angkat tangan deh, mereka masih ada memberi perhatian lah, nanya-nanya gitu. Coba tolong di videoin dong. Terus gua akan videoin, gua kirim ke mereka, dan gua juga minta solusi kasarnya gitu. Tolong dong kalau bisa ditukar Gramedia terdekat dong. Mereka tolak, intinya nggak bisa, harus sama yang beli. Oh ya udah, mau gimana lagi. Dan untungnya Carolina toko komik kita juga bilang, oh ya udah kak, diretur aja boleh. Jadi gua bisa bilang super jempol buat Carolina toko komik kita ya. Lagi-lagi ini nggak di endorse ya, gue emang langganan di situ. Kalau kalian subscriber gue, kalian pasti udah tahu, mereka bilang retur aja. Dan kalau karena gue beli kan pakai Shopee ya, tadi udah gue coba retur dan gratis semuanya. Besok nanti ada kurir dateng ngambil buku ini dari rumah gue gitu. Tapi ya gue tentu harus packing lah ya, gue kasih bubble wrap dan lain-lain gitu ya. Kembaliin ini kepada Carolina, nanti duit gue di refund gitu.
Gitu. Ya jadi intinya masalahnya bisa dibilang ya udah beres lah ya. Cuma ya gua nggak bisa komplain gimana sih. Cuma harusnya sih kalau kayak gini masalahnya ya harusnya bisa di retur di Gramedia terdekat lah. Kasarnya ini kan unit mereka juga gitu. Gua retur ke Carolina sama Carolina juga bakal diretur ke MNC balik kan. Jadi sebenarnya proses yang berklik-klik kayak gitu ya. Kasarnya gini nih. Dulu gue juga pernah mengalami cacat buku ketika beli di Periplus ya. Gue itu belinya di Periplus online loh ya. Tapi bisa gue refund di toko manapun gitu. Di toko Periplus yang manapun. Jadi gue nggak harus, kasarnya nggak bisa karena kamu bukan beli offline, kamu harus kirim lagi lewat online itu kirim ke Jakarta lagi. Nggak begitu gitu. Jadi cuma itu aja sih kekurangannya menurut gue. Cuma ya gue terima kasih kepada dua pihak gitu. Nggak menelantarkan lah kasarnya, mau ngegubris lah intinya begitu ya. Jadi itu juga yang menjadi alasan kenapa gua nge-review ini dulu dibanding 20th Century Boy, karena ini bukunya bakal gua retur. Kalau gua nggak review cepet-cepet ya otomatis gua harus menunggu unit yang lain datang lagi ke rumah gua gitu ya. Jadi itulah ya. Nah, di volume ke-6 ini gimana? Volume ke-6 ini bisa gue bilang ini adalah puncak dari manga Evangelion ya. Gue belum pernah baca volume 7-nya, cuma kan volume 7 itu tamat ya. Jadi kasarnya ini klimaks-klimaksnya volume ke-7 paling cuma kayak ya udah endingnya gitu ya. Gue bisa bilang ini klimaksnya kenapa? Banyak karakter penting yang tit gitu ya. Gue nggak mau ngomong siapa aja yang tit. Ya nanti kalian baca sendiri. Gue sebisa mungkin nggak mau spoiler. Tapi ya kalau kalian takut mendingan jangan nonton deh. Takutnya gue keceplosan atau gimana ya gitu ya. Jadi intinya di volume 6 ini udah kebongkar lah identitasnya semua, terkuak lah misterinya semua ya. Ya mungkin di volume 7 nanti ada informasi tambahan. Cuma intinya terjawab pertanyaan-pertanyaan gue dari yang ketika gue baca volume 1 sampai 5 gitu. Maksudnya siapa itu Angel dan apa sih ini proyek mau ngapain sih? Siapa sih yang jahat? Sebenarnya masih tanda tanya yang jahat siapa di sini ya. Cuma kasarnya udah terjawab gitu, apa itu Angel, apa itu Evangelion, di sini udah terjawab sangat-sangat jelas gitu ya. Bener-bener udah gini tuh maksudnya cerita Evangelion kayak gitu ya di volume ini gitu ya. Tinggal volume ke-7 aja konklusinya gimana gitu ya. Dan kalau kalian khawatir masalah sensor di volume ini, bisa gue bilang nggak usah khawatir. Kenapa nggak usah khawatir ya? Karena memang tidak ada pelung di sensor. Sensor yang gue temukan ini palingan cuma satu ya ini ya. Tuh ini dihapus bagian ujungnya ya, dihapus tuh ya. Cuma ya nggak apa-apa, ini kan kayak seperti volume sebelumnya sangat-sangat tidak mengganggu. Selain ini ya udah nggak ada yang aneh-aneh gitu kasarnya. Kemudian ini ada artworknya bagus nih ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini gue berusaha memilih gambar yang tidak men-spoiler ya. Kasarnya ini apa nih ya? Ya tahu ini papanya Shinji, tapi kan nggak tahu ini ngapain ya. Dan ini kenapa sih ini gini? Itu ya. Cuma ini artworknya keren banget, mesti gue bilang gitu ya. Mantap. Lihat tuh, kayak gini tuh. Nah, ini artworknya di sini cakep lah, dan mungkin bisa dibilang ya di volume ini adalah volume di mana actionnya paling banyak ya. Tentu karena ya begitulah, kan kasarnya mau habis ya, tentu aja pasti ada pertarungan dong. Itu volume 7. Jadi ya ini intinya bener volumenya klimaks banget ya. Susah gue ngomongnya, kalau gue ngomong terlalu banyak nanti nge-spoiler. Intinya ini semuanya bakal terjawab di volume ini. Dan si Shinji-nya juga sepertinya dari bocah-bocah cengeng ya, masih cengeng juga di sini sih, cuma dia sudah mulai kayak ya udahlah gue harus menjalani hidup ini gitu ya. Gitu. Jadi itu yang gue suka banget sama perkembangan cerita di sininya ya. Dan aku juga cakep banget ini ya tuh, kayak bunga mataharinya gini. Ya, bagus ya. Mantap. Ya volume ini. Ya ini sangat-sangat puncak lah ya. Cuma ya rada sedih juga volume ini maksud gue ya. Nanti kalian ngerti sendiri ya. Volume 7 gue nggak tahu apa ceritanya, endingnya bagaimana ya. Sangat-sangat penasaran. Cuma kan ini 3 bulan sekali ya. Berarti sekarang ini bulan Februari. Berarti tamatnya ini sekitar bulan Mei ya. Bulan Mei tamat. Asiknya beban berkurang 1 ya. Ini kan harga manga ini kan bisa dibilang ini kolektor ini kan premium ya, 88.000. Jadi dengan ini beres, gua kurang bebannya 1 ya. Enggak, gua nggak mau nambah lagi, serius.
Kasarnya kan nanti ada kayak Kagurabachi datang ya. Gua mungkin nggak bakal nambah Kagurabachi ya. Apalagi kalau dalam label Phoenix Gramedia. Nanti bakal gue bahas di video lain lah ya. Cuma intinya ya begitu deh ya review volume 6 kali ini. Kalau buat kalian yang mau beli nggak usah takut ya. Karena ini bukan cacat massal seperti kayak komik Frieren nomor 11 ya. Jadi kalian masih tenang aja. Dan juga kalaupun kalian mendapatkan kasus yang sama seperti gua, kalian nggak usah gimana, ternyata bisa diretur dan diberesin masalahnya dengan oke gitu ya. Kalian nggak usah khawatir, oh mungkin mereka ngasih lu respon gini karena lu itu YouTuber atau apa gitu. Enggak, tenang aja. Carolina itu nggak tahu bahwa gua adalah YouTuber, dan pihak MNC pun gua kontak menggunakan akun Instagram yang kasarnya kalian tahu lah ya, follower gue cuma 200. Jadi mereka bukan jawab baik karena gua adalah seseorang yang punya nama besar gitu. Jadi mereka emang meladeni yang seperti ini ya. Itu dari pandangan gua ya. Kalau gua mungkin terkenal banget, gua mungkin masih mikir oh mungkin karena gua orang terkenal jadi diwaro gitu ya. Jadi ditanggapi kasarnya. Ternyata enggak ya. Orang kecil seperti gua juga mereka masih jawab gitu. Intinya begitu aja yang mau gue sampein di video ini ya. Jadi ya segitu aja ya video kali ini. Dan ya ini 20th Century Boy, jangan khawatir, ini bakal gue review besok. Dan so far gue baru baca segini ya, gue sangat-sangat puas sama kualitas si 20th Century Boy ini ya. Nanti bakal gue simpen lah buat review besok. Oke, makasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.